Perkenalkan, nama saya DR Susilawati, asal instansi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Toli-Toli, Jabatan Medik Veteriner. Halo semua, kita jumpa lagi di broadcast bersama kelompok 1 Angkatan 2 Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya, perkenalkan saya Susi sebagai host acara pada kesempatan ini. Prokes kali ini yang akan dibahas adalah tema bela negara. Pasti semua sudah tahu tentang arti bela negara. Di sini sudah ada narasumber kita 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sunarti, asal instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian BPP Dungingis Kecamatan Dakopamian Kabupaten Toli-Toli. Definisi bela negara secara umum adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional tersebut guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, terima kasih Ibu Susi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Samsudin SPD. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 5 Ogodede. Nah, di sini saya akan menjelaskan bela negara dari segi teoritis. Nah, terima kasih Ibu Susi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Samsudin SPD. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 5 Ogodede. Nah, di sini saya akan menjelaskan bela negara dari segi teoritis. Bela negara, menurut Purnomo Yusgiantoro, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara di Indonesia itu telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, berdasarkan pasal 27 dan 30 tersebut, dapat disimpulkan membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, ada beberapa dasar hukum dan peraturan mengenai bela negara yang menegaskan tentang kewajiban bela negara, yaitu ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 yang berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 berisi tentang pemisahan TNI dan Polri. Ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 berisi tentang peranan TNI dan Polri. Ada Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 menyatakan tentang rakyat terlatih. Ya,
Halo, nama saya Sartia Ekawati Baktiar. Saya berasal dari instansi UPT Puskesmas Galang dengan jabatan penyuluh kesehatan masyarakat. Jadi nilai praktis atau biasa disebut juga dengan nilai praksis adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai teoritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-harinya. Nah, nilai praksis selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai teoritis yang menjadi dasarnya. Namun, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam bela negara itu tersebut. Nah, contoh dari nilai praktis dalam kemampuan awal bela negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang keempat, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih presenter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikra Fahruzi. Saya dari SDN 2 Lakuan Toli-Toli. Halo semuanya. Saya coba melihat dari perspektif nilai edukatif bahwa ternyata masih banyak hal yang harus diedukasi untuk dilakukan perubahan pada kesadaran bela negara yang dimiliki warga negara Indonesia saat ini. Contohnya, misalnya diantaranya yang pertama, itu ternyata masih kurangnya kecintaan pada tanah air. Tanah air yang kaya akan sumber daya alam, indah dan membanggakan sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Namun, ternyata masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki kecintaan terhadap tanah air. Sebagai contoh kecil saja, misalnya membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menjaga dan mencintai tanah air. Ini tentu hanya contoh kecil saja. Masih banyak contoh-contoh lain di luar sana yang menunjukkan kurangnya kecintaan pada tanah air. Namun inilah yang nanti harus terus diedukasi dengan diberikan sosialisasi atau mungkin teguran, bahkan hukuman sekalipun, sehingga kedepannya rasa cinta pada tanah air semakin meningkat. Kemudian yang kedua, ternyata masih kurangnya kesadaran warga negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku, meletakkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di bawah kepentingan bangsa dan negara adalah suatu keharusan. Namun ini juga masih menjadi masalah saat ini. Banyak orang-orang yang harus diberikan edukasi dalam bentuk kampanye, sosialisasi, ataupun pelatihan, sehingga bisa menimbulkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir, saya coba lihat dari perspektif edukatif bahwa ternyata masih ada yang harus diedukasi untuk dilakukan perubahan, adalah ternyata masih kurangnya kemampuan awal bela negara. Hal ini harus diedukasi lewat pelatihan, sebab dengan adanya pelatihan, utamanya pada pelatihan kompetensi, akan menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai ancaman. Bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman. Saya pikir itulah yang kini harus dilakukan edukasi sehingga dapat memunculkan tindakan nyata dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Mungkin itu dari segi perspektif nilai edukatif. Terima kasih, saya kembalikan ke presenter.